Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1492 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini H-8 KKR ucapan syukur renungan pagi hari ke 1500. Audio renungan ini mengudara dan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang mau hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur tanggal 30 Juli jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pastikan saudara mendaftarkan diri untuk hadir di acara KKR itu dengan cara menjapri saya di nomor WA 081337491360. Supaya kami dapat mempersiapkan segalanya karena tempat terbatas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara sudah mendaftar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa maksud Rasul Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu? Garis bawahi itu. Apa maksudnya? Untuk mengetahui maksud firman Tuhan ini, mari kita batasi firman Tuhan ini dan mundur ke pasal 1 ayat 5 dan ayat 6. Filipi 1 ayat 5 dan ayat 6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan, yaitu memberitakan kabar baik Injil keselamatan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya berulang kali mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pentingnya pemberitaan Injil bagi kita orang percaya. Amin. Sekali lagi saya mengajak
kita semua membuka Injil Lukas 10 ayat 17 sampai ayat 20. Di bawah perikop, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena apa? Karena namamu ada terdaftar di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah jadi orang Kristen, puji Tuhan. Tapi apakah itu cukup hanya dengan jadi orang Kristen? Tidak, saudara. Kita harus mengerjakan yang namanya amanat agung dari Tuhan Yesus. Apa itu? Memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan tadi, kita belajar bahwa dengan memberitakan Injil, membuat nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Haleluya. Saudara kembali ke Filipi tadi, pasal 2. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Rasul Paulus mau katakan bahwa jemaat di Filipi, mereka harus tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan memberitakan amanat agung Tuhan Yesus dengan penuh semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Amin. Dengar baik, kita jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Kita harus naik satu level lagi, menjadi orang percaya. Amin. Kenapa? Karena orang percaya adalah orang yang sudah pasti diselamatkan. Amin. Makanya saudara baca di dalam Injil Yohanes, semua katakan di sana, kalau saudara percaya, barang siapa percaya, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tertulis di sana, oh kalau kamu sudah jadi orang Kristen, kamu pasti diselamatkan, memperoleh hidup kekal. Tidak ada, saudara. Ditulis di sana, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan puas menjadi orang Kristen. Harus naik satu level menjadi orang percaya. Karena orang percaya pasti mempunyai hidup yang kekal. Pasti selamat. Amin. Haleluya. Saya percaya hidup orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus berbeda dengan orang Kristen biasa. Orang Kristen pada umumnya berbeda, saudara. Orang percaya mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Gaya hidup mereka adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tadi saya katakan, orang percaya adalah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya mereka senang melakukan firman Tuhan. Apa itu? Memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka merasa bersyukur kepada Tuhan karena mereka yang tadinya tidak hidup dalam Tuhan, jauh dari Tuhan, hidup tidak percaya kepada Tuhan, sehingga layak untuk mereka menerima murka Tuhan. Tapi oleh karena pemberitaan Injil, mereka yang tadinya akan binasa tidak mungkin selamat, menjadi orang yang beruntung karena pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil itu, mereka mendapat kasih karunia, keselamatan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya mereka orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus oleh pemberitaan Injil, mereka akan bersemangat. Mereka akan senang memberitakan Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Karena mereka yang tadinya akan binasa, mati, masuk neraka. Tetapi oleh pemberitaan Injil, mereka kemudian menjadi orang percaya. Mereka diselamatkan. Amin. Makanya orang-orang yang seperti itu, yang diselamatkan oleh karena Injil, mereka bersemangat di dalam memberitakan kabar baik itu. Amin. Haleluya. Saudara egois. Kalau saudara sudah dimenangkan oleh karena pemberitaan Injil, tapi saudara tidak menginjil, itu namanya egois.
Seharusnya saudara yang diselamatkan karena pemberitaan Injil harus menginjil. Amin. Ada berapa banyak orang Kristen yang sudah puas hanya menjadi orang Kristen, sehingga mereka tidak mau memberitakan Injil. Bagi mereka, pemberitaan Injil itu tugas pendeta, itu tugas majelis, itu tugas penginjil, dan lain sebagainya. Kalau saudara memiliki pandangan seperti itu kesalahan besar, itu keliru besar. Karena dalam amanat agung Tuhan Yesus memberi perintah untuk memberitakan Injil itu bukan ditujukan kepada pendeta atau majelis. Itu bukan bicara untuk pendeta dan majelis, tapi untuk semua orang, murid-murid Tuhan, yaitu saudara dan saya. Itu tugas semua orang. Untuk pergi memberitakan Injil kepada semua orang, sampai ke ujung bumi. Itu tugas saudara dan saya. Bukan hanya tugas hamba Tuhan, tugas jemaat juga. Amin. Matius 24 ayat 14 berkata begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Amin. Haleluya. Sebagai orang percaya, kita tentu ingin sekali Tuhan Yesus segera datang ke dunia ini. Amin. Haleluya. Nah, rupanya kedatangan Tuhan itu cepat atau lambat itu dipengaruhi oleh pemberitaan Injil. Sudah tidak Injil diberitakan ke seluruh dunia, ke segala suku bangsa atau belum? Saudara, ini tugas kita. Beritakan Injil kepada segala makhluk, supaya Tuhan Yesus segera datang menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerjakan tugas amanat agung dari Tuhan Yesus ini. Kenapa? Supaya Tuhan segera datang ke dunia ini, menjemput saudara yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita berlomba-lomba memenangkan jiwa bagi Tuhan melalui pemberitaan Injil ini. Haleluya. Inilah yang dimaksud firman Tuhan ini. Kerjakan keselamatanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan pergi memberitakan Injil Kristus Yesus Tuhan kita kepada semua orang. Dimanapun kita berada, itu adalah kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bukan kebetulan kalau saudara ada di rantau saat ini. Bukan kebetulan saudara ditugaskan, ditempatkan di tempat yang sekarang ini. Bukan kebetulan kalau saudara tinggal di komunitas, di tempat kos, di lingkungan saudara saat ini. Tuhanlah yang mengutus saudara ke tempat itu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Saudara ditugaskan, ditempatkan oleh Tuhan Yesus di tempat itu untuk jadi berkat, untuk jadi terang Tuhan, supaya saudara memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Melalui kehidupan saudara, melalui pemberitaan yang saudara sampaikan itu, Injil itu, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keselamatan yang harus kita kerjakan. Kita yang sudah diselamatkan karena percaya pada iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tugas kita sekarang, menyelamatkan orang lain yang tersesat, yang terhilang. Selamatkan mereka dengan memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Saudara yang sudah diselamatkan, saudara harus mengerjakan keselamatan ini. Beritakan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan keselamatan ini dengan yang pertama, perhatikan. Kerjakan keselamatan ini dengan taat. Haleluya. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kerjakan pemberitaan Injil ini dengan taat. Amin. Kita kerjakan dengan tekun dan setia. Haleluya. Saya belajar bahwa orang yang mengerjakan pemberitaan Injil ini adalah mereka yang betul-betul taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah memberitakan Injil. Pasti ada konsekuensinya. Kita akan dijauhi teman kita. Kita akan ditolak, kita akan dikucilkan. Bahkan ada yang menderita, dianiaya. Ada yang bahkan yang dibakar, bunuh, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang yang taat, dia tidak takut pada konsekuensi dunia. Saudara, dia hanya mau melakukan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, supaya orang yang mendengarkan pemberitaan Injil yang dia sampaikan, diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun konsekuensi dunia, dia lebih taat kepada firman Tuhan daripada takut pada intimidasi, takut pada aniaya, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerjakan keselamatan ini, dia akan taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan pemberitaan Injil dengan taat. Mungkin saudara akan ditolak, tapi jangan menyerah. Amin. Di saat saudara ditolak, saudara, Tuhan menyertai saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara sendirian. Kalau saudara mengerjakan ini, pemberitaan Injil ini, saudara dianiaya, Tuhan sudah mempersiapkan mahkota kepada saudara. Ada upah yang Tuhan sudah siapkan buat saudara yang mengerjakan keselamatan ini dengan taat. Haleluya. Yang kedua, saudara, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan takut akan Tuhan. Saudara, masih di ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Hanya takut akan Tuhan saja yang harus ada di dalam hidup kita. Kita harus takut kepada Tuhan kalau nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Di saat Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita, dan kita tidak bisa berkata apa-apa karena kita tidak melakukan, kita tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita akan binasa. Seharusnya rasa takut itulah yang ada di dalam diri kita. Takut nanti kita tidak bisa dapat membela diri kita dengan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka kita akan binasa. Makanya mari kita lakukan pemberitaan Injil ini dengan satu rasa, yaitu karena takut akan Tuhan. Ada banyak orang karena takut dianiaya akhirnya stop memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan rasa takut kepada Tuhan yang dapat mencabut nyawa kita. Takutlah kepada Tuhan, bukan takut kepada manusia. Takutlah kepada Tuhan. Amin. Saya belajar bahwa memberitakan Injil dikerjakan oleh orang-orang yang takut kepada Tuhan. Makanya ketika mereka dianiaya, dilempar, bahkan dibunuh, mereka tidak takut. Mereka hanya takut kepada Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan rasa takut dan gemetar di hadapan Tuhan, Sang Hakim yang adil, yang akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan, kerjakan dengan rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga saudara, mari kita kerjakan dengan sukacita. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita. Saudara, tugas pemberitaan Injil ini kita harus lakukan dengan penuh sukacita, dengan rela hati. Amin. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak mau saudara mengerjakan keselamatan ini karena ada motivasi lain. Lakukan dengan sukacita. Amin. Saya percaya orang yang mengerjakan dengan sukacita, suasana hatinya tidak tergantung pada PK amplop. Kalaupun dapat ya puji Tuhan, kalaupun tidak dapat tetap puji Tuhan. Amin. Karena suasana hati kita tidak tergantung pada isi amplop itu. Lakukan dengan sukacita. Ketika saudara diterima, puji Tuhan. Ketika saudara ditolak, tetap puji Tuhan. Jangan sampai suasana di sekitar saudara merusak sukacita yang ada di dalam diri saudara. Amin.
Ada orang yang mau melayani Tuhan di hari Minggu, tiba-tiba hanya kesalahan sedikit, ribut saudara. Tapi karena mereka bertugas untuk melayani, mereka tetap pergi ke gereja, melayani, tapi suasana hati mereka tidak sukacita, kehilangan sukacita. Pulang dari gereja, sambung lagi berantemnya suami istri, sambung lagi. Ini menjadi masalah buat kita dengan Tuhan, karena kita kehilangan sukacita. Tadi waktu pelayanan, wah berapi-api. Luar biasa dalam penyembahan sampai nangis, tapi pulang berantem lagi saudara. Itu berarti saudara hanya hidup dalam kemunafikan. Tuhan tidak mau saudara dan saya seperti itu. Kita harus lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Saya belajar, Tuhan murka dan mendatangkan malapetaka kepada bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut. Ini masalahnya. Ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan murka kepada mereka. Saya percaya saudara tidak mau kena murka Tuhan, betul? Makanya lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu kerjakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu yang kita kerjakan, lakukan itu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya lakukan dengan sukacita, supaya Tuhan memberkati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan tugaskan kepada kita, lakukan itu dengan sukacita. Haleluya. Yang keempat, kerjakan itu dengan hidup dalam kekudusan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita yang mengerjakan keselamatan ini, kita harus menjaga hidup kita untuk tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Kita harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus jaga diri supaya tidak tercemar dengan dosa. Kita harus jaga tubuh kita agar tidak kotor dengan kecemaran, persinahan, dan seterusnya. Kita harus menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Kerjakan itu supaya kita tetap hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, Tuhan tidak akan berkenan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan yang terakhir, mari kita kerjakan keselamatan ini dengan selalu pegang firman Tuhan. Amin. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Amin. Kenapa kita harus pegang firman Tuhan? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Biarlah itu yang kita taruh dalam hati kita, menjadi iman kita, menjadi pelita, menjadi terang di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, yang harus kita pegang adalah perintah firman Tuhan. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 berkata begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan surat perintah dari Tuhan Yesus buat saudara dan saya untuk kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang sebelum dia bekerja pasti ada surat perintah tugas. Dan surat perintah tugas dari Tuhan Yesus adalah di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan ayat 20 ini. Perintah buat kita mengerjakan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini perintah yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Kalau kita tidak kerjakan, kita bahaya, saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Karena itu adalah janji Tuhan kepada kita. Imani dan aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu yang akan terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua punya pegangan firman Tuhan. Bukan berarti kemana-mana kita harus pegang, bawa Alkitab. Karena Pak Pendeta bilang pegang firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Di saat kita membaca firman Tuhan itu dan kita diberkati, kita ditegur, kita dikuatkan, kita betul-betul mengalami Tuhan melalui ayat itu, pegang itu, hafal itu. Biar itu menjadi pegangan dalam hidup kita. Itu maksud firman Tuhan ini. Pegang firman Tuhan. Kerjakan itu. Karena itu membawa kita kepada keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Kerjakan dengan taat. Kerjakan itu dengan dasar rasa takut akan Tuhan. Kerjakan itu dengan sukacita. Kerjakan itu dengan hidup dalam kekudusan. Dan kerjakan itu selalu pegang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan keselamatanmu. Itu artinya, beritakan Injil sampai Tuhan datang. Layani Tuhan dengan setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan pelayanan kami pada tanggal 30 Juli. Ibadah ucapan syukur KKR, Tuhan beracara dari awal sampai akhir. Tuhan melawat semua yang hadir dan mengurapi semua yang melayani Tuhan pada saat itu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sudah mendukung pelayanan ini, baik itu doa, daya, dan dana, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biar semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan Yesus berkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati semua. Semua anggota tim doa Petra Nasional, semua diberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya mengundang saudara pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara. Tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 atau Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Arifin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur ini, harap mendaftarkan diri saudara segera agar kami dapat mempersiapkan segalanya. Bapak Ibu Saudara pendengar yang sudah diberkati melalui pelayanan ini dan mau mengambil bagian mensupport mendukung pelayanan ini agar tetap mengudara, tetap eksis, berbagi berkat, menjangkau mereka yang belum terjangkau melalui pelayanan ini. Saudara mau mendukung dengan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagi
mendukung, mensupport pelayanan ini, saudara ada di dalam pelayanan pemberitaan kabar baik ini. Haleluya. Dukung terus melalui doa, daya, dan dana.